terbongkar 30 plus ayat-ayat palsu dalam Bible berdasarkan pengakuan para cendekiawan Kristen. Kita akan dengarkan apa yang jadi statement dari Rabbanians ID ini. Mari kita dengarkan sama-sama, teman-teman. Karena apa yang beliau angkat sekarang ini adalah cukup viral, menggoncangkan banyak pihak itu. Karena tema kita malam ini kan saudara tahu itu, ya jadi sama kontroversi 6.577 kesalahan Alkitab yang tidak kanon. Ya, saya tidak usah sebutkan dulu. Saya tidak mau tegang di awal, saudara-saudara, tapi 6.577 itu bukan main-main loh, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, saya dapatkan video live terbaru dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana sedianya Andre Tunggal ini ingin mereaksi dan juga menanggapi video dari Rabbanians ID, yang mana di situ membongkar adanya 30 ayat-ayat palsu di dalam Bible yang notabene itu berdasarkan daripada perkataan daripada teolog-teolog Kristen sendiri, umat Kristen sendiri, yang membongkar adanya ayat-ayat dalam tanda kutip palsu seperti yang ada di dalam video Rabbanians ID yang sedianya akan direaction oleh Andre Tunggal. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang Andre Tunggal ini tidak berani mereaksi video dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah menemukan sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Nanti waktunya kita akan datang. Tapi anyway, kita akan bahas dulu tentang materi hari ini. Kita akan membahas tentang 30 plus ayat palsu yang dikatakan oleh Rabbanians berada di dalam Bible Kristen. Dan Rabbanians ini mengaku bahwa semua pengakuan ini berasal dari peneliti Bible Kristen sendiri. Video yang akan kita sama-sama pelajari, kita kulik, adalah video yang dirilis oleh Rabbanians ID. Anda mungkin baru mendengar nama ini sebagian, tapi sebagian lagi mungkin familiar. Dan dia memberikan sebuah judul terbongkar 30 plus ayat-ayat palsu dalam Bible berdasarkan pengakuan para cendekiawan Kristen. Kita akan dengarkan apa yang jadi statement dari Rabbanians ID ini. Mari kita dengarkan sama-sama, teman-teman. Pengakuan dari ayat Bible dan juga para peneliti Bible ini membuktikan bahwa klaim Al-Quran bukanlah klaim sepihak. Kita sudah membahas mengenai pengakuan dari Bible dan peneliti kitab Taurat terkait adanya upaya pengubahan atau pemalsuan terhadap firman-firman Tuhan dalam kitab suci Bible. Ini memberikan kita jawaban yang sangat terang bahwa klaim tahrif yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukanlah klaim sepihak semata, namun dikonfirmasi oleh penulis Bible sendiri, oleh peneliti Bible itu sendiri. Dan perlu ditegaskan bahwa yang akan kita bahas di episode kali ini berdasarkan data, rujukan, dan referensi dari Kristen sendiri, rujukan yang terkonfirmasi. Banyak sekali teman-teman yang mengontak saya untuk membahas Rabbanians ID ini. Entahkah mereka dari Kristen maupun dari Islam, yang teman-teman Muslim yang menantang saya untuk kemudian membahas dan menyanggah apa yang menjadi argumentasi dari Rabbanians ID ini. Nah, karena itu saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk kita membahas tentang apa yang menjadi statement atau claim dari Rabbanians ID, yang katanya dia mengatakan ini adalah pengakuan dari para peneliti Bible sendiri. Channel Rabbanians ID hanya mengemukakan pendapat dari para tokoh-tokoh Kristen sendiri, yang ternyata dari pihak kekristenan sendiri yang membongkar adanya ayat-ayat palsu tersebut. Mari kita simak video asli dari Rabbanians ID yang diunggah sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, Jacob van Bruggen, seorang profesor perjanjian baru dari Theological University of the Reformed Church, pada bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Markus, Injil Menurut Petrus, pada halaman 621 mengatakan bahwa hampir semua pakar yakin Markus pasal 6 ayat 9-20, yakni 12 ayat ini, tidak termasuk dalam naskah asli Injil Markus.
Dan ini juga diakui oleh profesor pengkaji Bible dari Princeton Theological Seminary yang bernama Bruce Metzger. Ia diakui secara luas sebagai salah satu tokoh otoritas paling berpengaruh dalam kajian Perjanjian Baru pada abad ini. Nah, dalam bukunya A Textual Commentary on the Greek New Testament pada halaman 122 hingga 123, Bruce mengatakan bahwa ternyata ke-12 ayat ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani terbaik seperti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus serta beberapa manuskrip lainnya. Clemens dan Origen dari Alexandria pun, mereka pun tidak mengetahuinya. Nah, kedua orang ini teman-teman dikenal sebagai Bapak Gereja mula-mula gitu. Tentunya channel Rabbanians ID tidak akan ngomong kalau tidak ada bukti ataupun data yang menunjukkan itu semua. Dan seperti video yang kita lihat ya, ternyata Rabbanians ID hanya menyampaikan pendapat dari para tokoh Kristen sendiri, yang mana di situ memang mengatakan bahwa ternyata ada ayat palsu di dalam Bible. Seharusnya Andri Tunggal ini ketika ingin mereaction, Andri Tunggal harus memberikan penekanan. Ternyata ada ayat palsu di dalam Bible menurut para tokoh Kristen sendiri. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh Andri Tunggal. Sebagaimana dari tokoh Kristen di Indonesia yaitu Dr. Yonatan Purnomo yang telah membongkar dan menemukan sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon. Nah, ini seharusnya adalah sebuah tantangan besar kepada Andri Tunggal untuk mereaksi dan juga ikut menanggapi pernyataan dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah membongkar adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon tersebut. Karena apa yang beliau angkat sekarang ini adalah cukup viral, menggoncangkan banyak pihak itu. Karena tema kita malam ini kan saudara tahu itu, ya jadi sama kontroversi 6.577 kesalahan Alkitab yang tidak kanon. Ya, saya tidak usah sebutkan dulu. Saya tidak mau tegang di awal, saudara-saudara. Tapi 6.577 itu bukan main-main loh, saudara-saudara. Ya, itu kesalahan dari Alkitab yang tidak kanon. Banyak sekali versinya di Indonesia. Pokoknya yang terbitan, yang mendasari terjemahannya dari WHNU, Westcott and Hort, Nestor Allen, dan UBS, Universal Bible Societies. Nah, kalau saya sebut-sebut begini kan saudara tahu juga ini. Nah, lebih mantap kan Andri Tunggal ya. Dan ini jelas lebih spektakuler ketika Anda, Andri Tunggal, berani menanggapi penemuan yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo yang telah menemukan adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Dan ironisnya, penemuan-penemuan kesalahan-kesalahan ayat di dalam Bible tersebut itu diungkap oleh para tokoh-tokoh Kristen sendiri, sehingga di sini adalah sebuah bumerang ya bagi kekristenan. Justru kenapa kesalahan dan kepalsuan ayat-ayat Bible kok dibongkar oleh para pakar tokoh Kristen sendiri? Nah, ini adalah sebuah PR besar bagi Andri Tunggal dan juga semua pendeta-pendeta di Indonesia. Silahkan ditanggapi, dijawab secara tuntas agar iman para jemaat gereja Anda tidak semakin terguncang. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.